Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat semangat pagi. Kali ini kita ketemu kembali pada mata kuliah Art dan Culture Reporting bersama saya, Ruslan Ramli. Ini adalah pertemuan ke-13 dari 14 rencana pertemuan. Materi pada hari ini tentang ragam tulisan. Nah, di awal kita sudah mempelajari berbagai macam tulisan, mulai dari berita, laporan, feature, dan seterusnya. Cara menulis, sistematikanya, dan seterusnya. Nah, harus disampaikan bahwa reporter atau wartawan tidak semata-mata punya keterampilan di dalam membuat berita lempang, berita soft atau hard news, tetapi juga harus mengetahui bahwa tulisan itu sangat beragam. Tulisan itu bukan hanya terkait berita, bukan hanya terkait feature, tetapi ada beragam tulisan yang sering kita jumpai pada berbagai platform media. Nah, saya ambil contoh komik. Komik adalah tulisan bergambar yang dikemas dengan cerita lucu, sedih, sejarah, misteri, atau kepahlawanan. Jadi ini adalah sebuah tulisan yang tidak melulu menonjolkan tulisan, tetapi ada gambar, ya, ada karikatur, yang mana karikatur itu adalah instrumen penting di luar ya teks-teks yang ada. Nah, komik ini kita sudah sering membaca atau bahkan secara visual kita bisa menyaksikan, juga familiar ada di antara kita. Katakanlah Detektif Conan, ya. Ini adalah cerita yang dikemas dalam bentuk bisa visual, bisa teks, ya. Bagaimana misteri bisa dijawab, bisa diungkap oleh seorang Conan. Jadi intinya adalah tulisan bergambar itu punya dua kekuatan, baik pada teksnya maupun kepada gambarnya. Nah, berikutnya adalah jurnal. Nah, ini adalah jenis tulisan ilmiah yang dibuat oleh seseorang melalui kegiatan penelitian. Biasanya berisi referensi yang menjadi rujukan. Jadi, ini juga harus diketahui oleh reporter bahwa ada tulisan ngepop, ada juga yang ilmiah. Nah, yang ilmiah ini memang jauh lebih ya bukan sulit ya, tetapi referensi-referensi yang digunakan harus mempunyai landasan, harus mempunyai sumber. Ini tidak boleh hanya sebuah apa ya fantasi, ini sebuah hayalan, tetapi dia memuat data, dia mengutip dari rujukan-rujukan luar. Nah, tidak semua wartawan juga punya kemampuan seperti ini. Meski piawai menulis, tetapi ya belum tentu sepiawai di dalam membuat jurnal. Nah, berikutnya adalah diari. Diari ini kalau kita mau tengok ke belakang, maka inilah yang banyak dipakai oleh pada zaman di Yunani, di Romawi, kerajaan-kerajaan itu catatan-catatan harian ya menyangkut tulisan-tulisan apa yang dilakukan hari ini, apa peristiwa penting hari ini, itu
mulai terjadi sejak ya kekaisaran Romawi, kemudian turun temurun. Nah, itu yang sampai ke kita diary. Berikutnya adalah karangan. Ini adalah jenis tulisan fiksi yang sering dibuat saat masih bangku sekolah. Tulisan ini terkait dengan pengalaman berlibur, berkunjung ke kota atau ke desa, atau mengandung tema-tema tertentu. Jadi biasanya ketika kita masih sekolah, ketika kita masih di bangku SD terutama, kita diminta oleh guru untuk menceritakan pengalaman kita waktu libur tiba. Nah, banyak tuh yang menceritakan bagaimana pengalaman pulang kampung, pulang ke desa, bertemu dengan keluarga besar, gimana ke sawah, gimana ke kebun. Nah, itu yang dituangkan sebagai sebuah tulisan. Jadi, itu yang sangat lazim. Tetapi di luar itu, ya kita juga terbiasa dengan apa ya tulisan-tulisan yang ngepop, ya. Nah, terus ada juga fabel. Nah, ini adalah jenis tulisan yang bercerita tentang hewan yang berperilaku dan berbicara layaknya manusia. Ya, fabel sangat sederhana kita sebut dongeng. Nah, kenapa? Karena yang menjadi objek pembahasan itu, penjelasan itu adalah binatang-binatang. Ya, kita bisa membayangkan waktu kecil dongeng orang tua, terutama malam hari ini saat hendak tidur, ya paling sering tuh si kancil dan buaya, harimau raja hutan, dan sebagainya. Poin penting di sini biasanya adalah bagaimana kancil dengan kecerdikannya bisa mengelabui buaya, bisa mengelabui raja hutan, dengan kecerdikannya dia bisa mengelak. Nah, itu fabel ya. Ya, legenda-legenda dulu kan apa ya? Naga, ya, apalagi tuh kelinci dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut autobiografi. Ini pernah saya singgung pada pertemuan terdahulu. Ini bertutur tentang kehidupan seseorang yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, ini menceritakan ya pengalaman riwayat hidup dari penulisnya. Nah, itu tentu bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi ada poin penting dari pengalaman itu. Ada pelajaran berharga dari pengalaman itu. Nah, bukan sekedar bercerita, tetapi bisa menginspirasi orang banyak, bisa memotivasi pembaca. Ya, kisah sukses misalnya. Kenapa dia bisa sukses? Gimana caranya sukses? Seperti apa perjalanan hidupnya? Bagaimana dia ketika kecil? Tumbuh dewasa, apa yang dilakukan? Nah, itu adalah konten yang bisa menggugah, bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya. Kemudian ada karya tulis ilmiah. Nah, ini hampir sama dengan jurnal. Tetapi jurnal itu lebih kepada apa ya? Kumpulan dari riset-riset ya yang disatukan gitu ya. Nah, sementara karya ilmiah ini sifatnya ya individual, ada temuan, penelitian ya yang tidak berhenti pada data, tetapi bagaimana bisa mengolah atau mengeksplorasi lebih jauh data itu. Nah, di luar itu tentu masih ada yang kita
tahu ya jenis tulisan, ada yang disebut dengan novel. Ada apa itu novel ya? Sama kita tahu dia kan sifatnya fiksi ya. Ada esai, kemudian ada juga cerita pendek, ada juga cerita bersambung. Ya, dengan demikian reporter tidak hanya mengetahui bahwa tulisan itu adalah berita, feature, tidak. Ada banyak jenis tulisan yang selama ini kita konsumsi, selama ini kita baca, selama ini kita serap. Nah, masing-masing tulisan itu punya style, punya gaya, sehingga ini yang menambah pemahaman kita bahwa tulisan itu adalah beragam, bahwa tulisan itu punya karakter masing-masing. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca sangat bergantung dari apa tulisan itu. Nah, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.